Kembali di Corporate Action pemirsa, PT Turindo Guide Indonesia Tbk menyiapkan berbagai strategi bisnis saat pandemi. Kita akan membahas jurus Pigijo saat pandemi bersama CEO Pigijo, Adi Putra Wijaya. Selamat pagi Pak Adi. Pagi. Sayangnya kita nggak bisa Pigijo sekarang ya. Iya, kalau enggak kita bisa syuting mungkin di pantai apa di gunung kita ya. Bisa kemana-mana menikmati keindahan Indonesia ya. Tapi Pigijo tidak berhenti di sini saja meskipun dihantam pandemi. Tadi kita sudah sempat informasikan bahwa Pigijo punya 3 jurus nih, jurus di saat dihantam pandemi, sementara nggak bisa dipungkiri bisnis pariwisata ini betul-betul anjlok. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. 3 jurusnya itu apa Pak Adi? Sebetulnya ada 5 jurus. Ada 5 jurus? Ada 5 jurus, tapi kita hari ini bahas 3. Takutnya terlalu panjang, waktunya kan nggak cukup. Nggak cukup ya. Mungkin jurus pertama itu adalah kita sadari bahwa saat ini, sekali lagi tadi, bukan saja di Indonesia, ini kejadian tapi seluruh dunia, sektor pariwisata itu yang terhantam paling berat, dan bahkan diramalkan itu nanti yang pulihnya juga yang paling terakhir. Nah, mudah-mudahan lamaran itu keliru. Jadi kami menyiapkan sebuah jurus yang pertama itu adalah bagaimana kita support local expert. Karena local expert ini mereka kan sangat tergantung sekali penghasilan mereka dari turis. Dari objek wisata. Dari objek wisata, tiba-tiba mereka ditutup semua, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kita bisa support mereka? Nah, selama ini mungkin kawan-kawan local expert ini, waktu mereka tidak cukup banyak untuk belajar, upgrading. Apalagi kita tahu hari ini, dunia itu semuanya sudah serba online. Ya, serba digital jadi. Serba digital. Bahkan kalau kita karena mau ke suatu tempat, cek Google dulu. Mau beli sesuatu, cek dulu. Nah, kawan-kawan di travel assistant yang di lokal ini, daerah-daerah mereka tidak dapat ditemukan, karena mereka mungkin tidak tahu bagaimana caranya menjual diri. Menjual diri maksudnya branding ya. Branding, betul. Lalu kami membangun LMS, Learning Management System. Mungkin hari ini yang saya tahu hanya Pigijo yang punya Learning Management System. Learning Management System untuk para travel assistant mereka di seluruh Indonesia, Dan dampaknya seperti apa? Sudah dilakukan saat ini, dan masalahnya meskipun Learning Management Systemnya berjalan, para travel assistantnya ini mereka bisa mendapatkan ilmu baru di situ, tapi objek wisatanya kan juga belum semuanya terbuka. Wisatawan juga masih enggan mungkin buat jalan-jalan. Ini bagus sekali. Bagaimana itu? Jadi di Learning Management System ini ada beberapa modul-modul yang kami siapkan dengan kerjasama dengan pakar-pakar, bahkan dengan pakar keuangan juga kita libatkan. Ada juga karena kami perhatikan banyak, memang tidak semua ya, tapi sebagian besar dari local expert ini ketika pandemik datang mereka tuh nggak punya tabungan, nggak ngerti bagaimana caranya pengelola keuangan yang baik. Jadi sampai di LMS itu kami ada modul itu. Jadi ada 4 modul saat ini. Yang pertama adalah tentang personal branding secara online. Sadar nggak bahwa hari ini Anda perlu membrandingkan diri Anda secara online. Nah, kita ada cara-caranya. Kemudian bagaimana sih menyusun sebuah story development yang bagus. Karena ini ingin menjual begitu ya objek wisata, dan kemampuan dari bagaimana kemampuan seorang guide begitu ya. Guide. Ya kalau memang anak-anak milenial yang lebih muda itu mereka gampang sekali begitu pegang handphone. Ya, kayak keponakan saya pegang hi guys, cepat sekali. Tapi kalau yang mungkin tidak terbiasa sama sekali. Aduh jelek, nih. Baik. Nah, kita harus melatih itu upgrade mereka. Nah, kami juga ada materi tentang bagaimana menyusun sebuah proses bisnis. Jadi hari ini Anda itu tidak bisa hanya sekedar duduk diam menunggu order masuk, tapi Anda harus kreatif menyusun sebuah bisnis baru. Karena kalau kita berbicara pariwisata itu banyak sekali sektor yang ikut terimbas, naik tuh. Dia bisa cerita tentang mungkin kulinernya. Kuliner itu ada oleh-olehnya, ada souvenirnya, ada objek wisatanya. Itu banyak sekali yang bisa di ini. Nah, teman-teman tuh kan kadang-kadang nggak ngerti. Dulu sebelum pandemi mungkin duduk diem aja, order datang dan mereka tinggal jalankan saja gitu. Nah, sekarang nih bagaimana sejauh ini
apakah Pigijo juga tetap bergerak melayani para pelaku, mungkin industri atau masyarakat yang ingin memanfaatkan paket tur, ini masih tetap ada tidak sih Pak Adi untuk sepanjang pandemi ini, setelah PSBB inilah, new normal ini? Fakta menunjukkan memang masyarakatnya setelah diperem kalau saya bilang, supaya lebih bagus nih ceritanya. Stres, nggak bisa kemana-mana, sehingga banyak kawan-kawan di industri juga mulai bikin virtual tour. Nah, Pigijo juga ada lakukan virtual tour. Hanya virtual tour yang kami buat itu ingin ada makna lah, ada makna. Jadi kemarin itu kita bikin percobaan di Borobudur. Kalau cuma datang ini Borobudur, tiba di Jogja, Anda naik bus menggunakan Google Map itu kan mungkin sudah biasa. Jadi kita langsung fokus pada reliefnya. Jadi ketika kami lakukan virtual tour yang pertama itu hanya hitungan jam sold out langsung. Kita kaget sekali, iklannya belum naik, sudah sold out. Sudah sold out. Karena mereka tuh masyarakat baru tahu katanya ada cerita Manohara di balik relief. Di relief itu ada sekitar 30-an relief itu bercerita tentang Manohara. Itu adalah kisah romansa terbaik katanya. Artinya ini LMS sudah berjalan baik dan sudah ada feedbacknya sudah ada dari para pelaku, mungkin pelaku industri pariwisata dan juga masyarakatnya ya, para travelersnya ya. LMS 1, keduanya apa dan ketiganya apa? Singkat saja mungkin. Nah, ketiganya adalah PSBB. PSBB. Punya PSBB juga kita ya? Kita punya PSBB, tapi PSBB kami itu kepanjangannya Pigijo Sharing Bareng-Bareng. Pigijo Sharing Bareng-Bareng. Kami ajak komunitas-komunitas, ketua-ketuanya, pelaku-pelakunya untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan the new normal ini. Jadi sehingga masyarakat juga tahu, oh rupanya Anda nggak perlu khawatir loh perjalanan. Misalnya naik gunung, kita kemarin undang Persatuan Gunung Indonesia, sekarang ada protokol baru. Alat-alat itu sekarang dipakai cuma sekali, kalau dulu cuma kongsi. Terus kemudian ada dari divers kita undang. Nah kira-kira begitu. Jadi kawan-kawan tuh menceritakan bahwa setiap objek wisata atau setiap kegiatan tetap bisa dikunjungi, tapi dengan protokol baru. Dengan protokol baru, Nah untuk menjalankan 3 jurus baru ini yang nampaknya ini yang paling akan dikedepankan untuk sekarang, butuh investasi seberapa besar sih Pak Adi? Kami memang sudah berencana pada tanggal 5 Agustus ini untuk rapat umum pemegang luar biasa untuk REC issue. Nah REC issue ini yang kami gunakan. Kami ada rencana untuk belanja modal sampai 2 tahun ke depan itu kira-kira 5-10 juta US untuk bangun macam-macam. Sampai untuk 2 tahun ke depan begitu ya? Nah, kita siapin karena kita optimisnya dari sekarang meskipun dihantam pandemi. Pasti akan berakhir, pasti akan berakhir. Hanya kami jangan sampai ketika dia berakhir kita baru kalang kabut. Kami sekarang udah mulai siapin. Strateginya seperti apa? Karena kami startup, kami cepat sekali. Bergerak itu cepat sekali. Nah, mudah-mudahan ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa pandemi itu lebih lama tidak terbukti. Tidak terbukti, ataupun kalaupun terbukti kita tetap bisa kita bisa tetap jalan-jalan, tapi ada protokol COVID yang tetap harus protokol ini dilakukan yang dilakukan sehingga katakanlah worst case, ramalannya lama, tapi dengan protokol ini mudah-mudahan dapat kembali mengajak masyarakat terlibat dalam perjalanan wisata. Tapi sejauh ini orang-orang tadi kan diperem nih kata Pak Adi ya, belum bisa kemana-mana semenjak PSBB transisi dan juga mungkin new normal, sudah banyak objek wisata outdoor yang kebanyakan sudah dibuka. Pigijo sendiri bagaimana respon atau mendapat tetap banyak tidak, seberapa banyak melayani para pengguna untuk startup Pigijo sendiri? Kalau masyarakat, kami tetap meng-create produk-produk. Jadi kami saat ini semua produk-produk offline yang nanti akan dijual nanti itu ada virtual tour, ada bisa diicip-icip secara virtual. Teasernya ada teasernya. Lalu kami juga kerjasama dengan banyak komunitas teknologi untuk bagaimana ya menghadirkan experience ini secara virtual. Nah sehingga ketika dibuka masyarakat itu nggak kucing dalam karung lagi. Saya udah ngerasain. Sudah sedikit nyicipin ekstranya lah di depan begitu ya, karena melalui startup Pigijo ini. Yang contoh yang paling gampang tuh yang ketika Borobudur itu relief, sampai mereka bilang,
Waduh, kapan nih Borobudur dibuka? Oke, jadi teasernya itu benar-benar membuat masyarakat jadi khususnya para traveler jadi penasaran karena Pigijo terus mengupgrading soal itu. Kita masih akan membahas terkait seperti apa kinerja sahamnya yang baru saja IPO di 2020. Kita akan kembali pemirsa usai jeda di Corporate Action akan segera kembali.